Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga GPDI Elsade Magelang. Tuhan Yesus memberkati. Terus alami pembaharuan di dalam Tuhan setiap hari. Mari kita renungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Hari ini pembacaan kita ada di dalam 1 Petrus pasal yang keempat. Saya akan membacakan 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema meresponi akhir zaman. Kalau kita mengobservasi dari surat 1 Petrus ini, tentunya ditulis oleh Rasul Petrus, salah seorang dari 12 murid Yesus. Dan Rasul Petrus ini menuliskan surat ini ditujukan kepada para pendatang, kepada orang-orang yang ada di wilayah Asia Kecil, di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 1 dituliskan begini. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Dan pelajaran apa yang kita dapatkan dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7? Di dalam ayat tersebut Rasul Petrus memberikan nasihat cara meresponi akhir zaman. Tindakan apa yang harus kita lakukan menjelang kesudahan segala sesuatu yang sudah dekat. Apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi kesudahan segala sesuatu? Kalimat kesudahan segala sesuatu sudah dekat menunjuk kepada suatu keadaan akhir dari segalanya. Bisa saja diartikan sebagai akhir dari hidup kita, atau juga akhir dari sebuah zaman atau sebuah masa. Pertanyaannya, kita sekarang apakah yang harus kita persiapkan untuk mengakhiri, untuk menghadapi akhir dari hidup kita atau dari akhir zaman kita? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan dalam menghadapi akhir dari hidup kita? Dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 dituliskan ada 3 hal di dalam kita meresponi akhir zaman, di dalam kita menghadapi akhir dari hidup kita. Yang pertama yaitu kuasailah dirimu. Kita harus menguasai diri kita. Hari-hari ini ada banyak hal, ada banyak kejadian yang dapat memancing kita untuk berbuat dosa. Banyak orang mudah untuk marah. Banyak orang mudah terpancing melakukan hal-hal yang jahat. Bahkan tidak jarang ada orang yang rela untuk membunuh atau mengakhiri hidupnya sendiri. Karena menghadapi akhir zaman, di akhir zaman keadaan semakin sukar. Di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat pertama, semakin sulit menghadapi kesulitan hidup. Ada banyak orang yang tidak dapat menguasai diri. Dan kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus menguasai diri menghadapi segala sesuatunya. Ketika kita menguasai diri, maka kita akan dapat menjalani
kehidupan akhir zaman ini dengan baik. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan menghadapi akhir zaman, akhir dari kehidupan ini? Tetaplah tenang. Dikatakan jadilah tenang. Tenang merupakan kebutuhan semua orang. Tanpa ketenangan, orang tidak akan mampu menjalani hidup ini dengan baik. Namun sebaliknya, ketika kita mampu untuk tenang, ketika kita hidup dengan tenang, maka kita dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu dengan baik. Alkitab sendiri mengatakan di dalam Yesaya 30 ayat 15 bagian B, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Hal ini berarti bahwa ketika kita belajar untuk tenang, maka ada kekuatan yang kita peroleh dari Tuhan tentunya untuk menghadapi setiap tantangan, untuk menghadapi setiap persoalan hidup yang terjadi di dalam hidup kita. Sama seperti Daud mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, menghadapi akhir zaman, menghadapi kesudahan segala sesuatu, kita tetap tenang. Dan untuk kita dapat tetap tenang, kita harus dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Tuhan sumber ketenangan kita. Tuhan sumber damai sejahtera kita. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan menghadapi akhir zaman, menghadapi kesudahan segala sesuatunya, yaitu berdoalah. Berdoa sesuatu yang mudah diucapkan, tetapi berat untuk dilakukan. Banyak orang yang lebih memilih untuk hal-hal yang lain daripada untuk berdoa. Sehingga ketika ada kegiatan doa di gereja, yang hadir hanya sebagian dari jemaat. Tidak semua orang yang beribadah datang ke gereja suka berdoa. Jadi kita sebagai umat-umat Tuhan menghadapi akhir zaman, meresponi akhir zaman, menghadapi akhir dari segala sesuatu, kita harus tetap berdoa. Harus membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dengan kita menjalin hubungan dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Kita tidak tahu kapan akhir zaman, kapan akhir dari kesudahan segala sesuatu. Tetapi Tuhan mau kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita tetap berdoa. Ketika kita berdoa, ada kekuatan yang Tuhan beri. Ketika kita berdoa, ada pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan. Ketika kita berdoa, ada hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, umat-umatnya. Aplikasi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di akhir zaman, kita menghadapi masa yang sukar, menghadapi masa yang sulit. Mari kita menguasai diri kita. Jangan sampai kesulitan kita jadikan alasan untuk berbuat dosa. Jangan sampai kesulitan kita jadikan alasan, wah karena kami butuh ini dan kami nggak ada uang, akhirnya kami korupsi sedikit, dan lain sebagainya. Jangan sampai kesukaran, kesulitan kita jadikan alasan untuk kita berbuat dosa. Tapi kuasailah diri kita.
tetaplah hidup di dalam kebenaran. Dan Tuhan pasti menolong. Yang selanjutnya menghadapi situasi yang tidak menentu, situasi yang mudah berubah dengan cepat. Kita harus tetap tenang, sehingga kita bisa berpikir dengan baik, kita bisa berpikir dengan jernih, bisa mengambil keputusan dengan tepat dan dengan benar, karena kita tenang. Tuhanlah sumber ketenangan kita. Dekatlah dengan Tuhan selalu. Yang ketiga, kita harus tetap berdoa, karena doa itu yang menjadi kekuatan bagi kita umat-umat Tuhan di dalam menghadapi apapun juga. Dengan berdoa, ada kekuatan, kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin menyampaikan kesaksian, atau bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, buat kasih kemurahan-Mu, kami boleh ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat nasihat firman-Mu untuk kami sebagai umat-umat-Mu menguasai diri kami. Untuk kami tetap tenang Tuhan. Untuk kami terus berdoa. Karena hanya Engkaulah sumber kekuatan kami. Hanya dekat dengan Engkau ada ketenangan Tuhan. Engkaulah sumber pertolongan kami Tuhan. Berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Pimpin kami hingga kami dapat mengambil keputusan, dapat bertindak dengan benar dan dengan tepat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah terang dunia. Kiranya kami keluarga GPD El Shaddai Magelang mengikuti Engkau dan tidak berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.